Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marwa Istifarani, NIM 2241104022243, kelas 2 PAIF. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai penerapan filsafat fenomenologi, filsafat positivisme, dan filsafat postpositivisme. Oke, langsung saja saya akan membahas materi yang telah saya tampilkan pada peta konsep berikut. Yang pertama, penerapan filsafat fenomenologi dalam filsafat ilmu. Jadi, untuk penerapan filsafat fenomenologi dalam filsafat ilmu ada 3 bagian yang harus diterapkan dalam hal. Yang pertama ada ontologi ilmu, yang kedua ada epistemologi ilmu, dan yang ketiga ada aksiologi ilmu. Jadi, penerapan filsafat fenomenologi dalam ontologi dapat dilihat pengalaman manusia sehari-hari dalam mengalami arti kehidupan. Seringkali manusia mendapatkan hal-hal yang tidak benar keberadaannya, yang membuat manusia dapat rintangan untuk menemukan kebenaran. Manusia mempunyai pendirian yang biasa atau spontan, istilah nuseri natulice eistelum, akan dunia, karena memang bisa dilihat, didengar, diraba, dan sebagainya. Semua itu secara spontan diakui manusia sebagai objektif. Oke, selanjutnya adalah penerapan filsafat fenomenologi dalam epistemologi. Epistemologi pengetahuan pada dasarnya bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dengan mempertimbangkan aspek ontologi dan aksiologi. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya? Jadi, pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan melalui metode ilmiah, yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Kemudian penerapan filsafat fenomenologi dalam aksiologi. Aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan manusia yang menjelajahi berbagai macam kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik dan material. Oke, selanjutnya saya akan membahas filsafat positivisme. Penerapan filsafat positivisme dalam ontologi, aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber pengetahuan adalah alam dan menyingkirkan hal-hal yang berkenaan dengan metafisik. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Kemudian penerapan filsafat positivisme dalam epistemologi. Ilmu ini menjadikan peran pentingnya pengamatan empiris dan metode ilmiah dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar dan tidak meragukan. Penerapan filsafat positivisme dalam epistemologi, ilmu sering melibatkan penggunaan metode ilmiah yang teliti pada pengamatan empiris, penguji hipotesis, dan verifikasi objektif. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pengetahuan ilmiah yang dihasilkan didasarkan pada bukti empiris yang dapat diuji dan dipercayai oleh orang lain. Selanjutnya, penerapan filsafat positivisme dalam aksiologi. Ilmu ialah pengetahuan dan ilmu memiliki kebebasan dari pengaruh nilai atau kepercayaan perasaan pribadi, bukan berdasarkan pada fakta. Penerapan filsafat positivisme dalam aksiologi, ilmu ini seringkali mempengaruhi pada nilai dan etika dalam konteks ilmiah. Oke, yang terakhir akan membahas materi filsafat postpositivisme. Penerapan filsafat postpositivisme dalam ontologi, aliran postpositivisme bersifat kritikal realisme dan menganggap bahwa realitas memang ada dan sesuai dengan kenyataan dan hukum alam. Tapi, mustahil realitas tersebut dapat dilihat secara benar oleh peneliti. Postpositivisme juga percaya bahwa kenyataan itu ada, tetapi tidak
seperti positivisme. Mereka percaya kenyataan hanya dapat diketahui secara tidak sempurna dan secara probabilistik. Selanjutnya, penerapan filsafat pospositivisme dalam epistemologi. Ilmu dalam praktik ilmiah akan melibatkan pemilihan metode penelitian yang sesuai, pengumpulan data yang akurat dan terpercaya, serta penggunaan logika dan penalaran yang tepat dalam menganalisis data dan menyusun kesimpulan. Dalam bidang fisika, misalnya epistemologi ilmu, akan mempertimbangkan metode-metode eksperimen yang valid dan penggunaan matematika sebagai alat pemodelan. Dalam penerapan epistemologi ilmu, peneliti harus memilih metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan. Penerapan filsafat pospositivisme dalam aksiologi. Percaya bahwa penelitian bebas nilai atau netral nilai. Pospositivisme mengambil posisi bahwa bias tidak diinginkan tetapi tidak dapat dihindari, dan oleh karena itu penyidik harus bekerja untuk mendeteksi dan mencoba untuk memperbaikinya. Pospositivisme bekerja untuk memahami bagaimana nilai dan keyakinan dapat mempengaruhi penelitian mereka, termasuk melalui pilihan ukuran, populasi, pertanyaan, dan definisi, serta melalui interpretasi dan analisis pekerjaan mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.